Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahammiyatu jama'atil muslimin wa luzumiha fil waqtil hadir. Urgensi jamaah muslimin dan konsisten di dalamnya di saat ini atau di era modern. Kenapa kita harus berada di dalam al-jamaah? Kenapa kita harus konsisten di dalamnya? Ada 3. Ini insya Allah kita selesaikan, karena di dalam kitab ini disebutkan ada 7 ahamiyah. Saya ulangi, yang pertama, saunu karomatil muslimin wa buthi atau buthu arra al-mahabah fi qulubil kafirin. Yang pertama, untuk menjaga kemuliaan, kehormatan orang Islam dan menebarkan rasa takut dan wibawa pada hati-hati orang kafir. 1. Tanpa jamaah maka muslimin tidak akan kembali pada karomahnya. Orang kafir tidak akan merasa takut terhadap orang Islam. Yang kedua, la yakunul jihad illa biha wa biha tusanu ad-dima wal amwal. Yang kedua, karena tidak mungkin jihad akan dilaksanakan tanpa dengan jamaah, tidak mungkin. Dan dengan jamaah kan terpelihara darah dan harta umat Islam. Nah, yang ketiga, ini kemarin, saunul ummah wa afradiha min sultanil maksiyah wa wiqayatihim min atharihim. Menjaga umat dan individunya dari perbuatan maksiat dan menjaga mereka dari pengaruh maksiat itu. Ini yang ketiga. Kalau nggak ada jamaah sulit, karena beliau di sini nyebutkan fal ummatu fil jamaah ala ta'atillahi daiman lamma yajri bainahum atau lima yajri bainahum minal amri bil ma'ruf wan nahyanil munkar. Orang-orang yang ada dalam jamaah ini dapat terjamin ketaatannya kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam jamaah berlangsung amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di luar jamaah sulit. Nah, itu penjelasan beliau. Kemudian landasan beliau adalah hadis yang dulu sering kita gunakan, yaitu hadis orang naik kapal, di mana di kapal itu ada 2 tingkat. Kalau yang bawah yang perlu air kemudian tidak memikirkan yang atas, bolongin aja yang, wah ya sudah, hancur semua itu seluruh kapal, tenggelam akhirnya. Nah, sekarang yang keempat ini, wahya ismatun min kaidis syaiton wa quwwatun lil muslimin yatawassaluna biha ila tahqiqis siyadah. Jamaah itu menjaga umat Islam dari tipu daya setan dan menjaga kekuatan umat Islam yang dengan jamaah itu akan terwujud kepemimpinan
Jadi tanpa jamaah tidak mungkin mewujudkan apa? Kepemimpinan, tidak mungkin. Jadi memang antara jamaah dan imam ini suatu kondisi yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan jamaah nasrus sa'adah bainal ibad wal bilad liyakunu syuhada 'alan nas. Dan dengan jamaah ini akan tersebar kebahagiaan di antara manusia dan di antara berbagai negeri. Khususnya manusia di sini adalah umat Islam, agar mereka bisa menjadi saksi di atas semua manusia. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wahyal ummah al-islamiyah ma'sumah minal akhta' waz zalal. Karena umat Islam yang sudah dalam jamaah itu akan terjaga dari kesalahan dan tergelincir kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian beliau musannaf menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Begini kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, wa ismatul ummati taqumu maqaman nubuwah li'anna man kana minal umam qablana idza baddalu dinahum ba'atallahu nabiyan yubayyinul haqqo wa hadhil ummah la nabiyya ba'da nabiyha. Ini ada di dalam kitab Minhajus Sunnah juz 3 halaman 273. Yang keempat, 4 ini Pak. Ya ini 4 nih. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah tadi untuk menjelaskan tipu daya itu tadi. Nah, yang kelima belum. Nah, yang kelima nanti lebih urgen lagi. Ya itu. Nah, untuk menjelaskan dengan berjamaah manusia atau umat Islam dapat selamat dari tipu daya setan dan kekuatan muslimin terjaga sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan, beliau musannaf menjelaskan dengan ucapan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Minhajus Sunnah. Ucapannya begini, wa ismatul ummati taqamu maqaman nubuwah, dan menjaga penjagaan terhadap umat ini seperti kedudukan kenabian atau para nabi. Karena umat-umat yang terdahulu, kalau mereka itu mengganti agama mereka, merubah agama mereka, Allah mengutus apa? Nabi untuk apa? Menjaga agama, mengembalikan agama tadi kepada yang aslinya. Nah, sekarang sudah tidak ada nabi. Lah siapa yang akan mengembalikan agama ini? Imam. Nah, gitu. Ulil amri lah ya. Logikanya semacam itu. Ya, jadi tadi Ibnu Taimiyah Masya Allah ya mengatakan wa ismatul ummati taqumu maqaman nubuwah li'anna man kana minal umam qablana idza baddalu dinahum. Jawabnya idza ba'atallahu nabiyan. Apa tugas Nabi? Yubayyinul haq,
Sampai situ titik nih. Wawunya di sini wawu ibtida. Begini ini cuman kebiasaan aja yaitu ini. Nah, bukan wawu atof. Wa hadhil ummah la nabiyya ba'da nabiyha. Umat ini tidak ada nabi lagi. Nah, yang berfungsi sebagai nabi atau berfungsi ya, bukan nabi sih, bukan. Apa istilahnya? Menduduki apa ya? Yang berperan, nah, ya. Berperan menjadi nabi adalah, kalau tadi perannya loh ya, bukan orangnya. Pak Adam mengatakan imam warasatul anbiya. Nah, itu mewarisi tugasnya, ilmunya. Yang dimaksudkan warasatul anbiya itu mewarisi tugasnya, bukan mewarisi jabatannya, enggak ada. Dan Nabi tidak meninggalkan harta. Nabi meninggalkan apa? Ilmu. Tugas untuk menyebarkan ilmu ada pada ulama. Begitu maksudnya, ya. Jadi ulama bisa menjaga umat kalau ulamanya terpimpin. Kalau dalam bahasa Pak tadi ulil amri. Karena ulil amri sebagian ulama mengatakan adalah para ulama yang tadi berada dalam jamaah, dalam kepemimpinan. Kalau enggak ya enggak bisa. Ulama ini malah jadi pecah belah, iya. Ya itu. Ulama ini memfatwakan id hari ini. Ulama ini id hari ini. Semuanya berdasarkan ilmu namanya ulama. Nah, itulah para hewan semuanya urgensi yang keempat tentang kenapa jamaah muslimin saat ini al-hadir ini prinsip sekali. Nah, ketika sebagian tokoh mengatakan, wah ini belum masanya, kan begitu. Pak Wali bilang, ya sekarang ini justru masanya. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Nah, begitulah para hewan semuanya. Urgensi yang keempat. Sekarang yang kelima. Nusratil mustad'afin wa himayatil muslimin bima laha min quwwatin. Untuk membantu orang-orang yang dilemahkan atau orang yang lemah dan menjaga umat Islam, karena jamaah hanya dengan jamaah akan ada kekuatan. Nah, ini jadi kalau tadi secara umum ini orang-orang yang doif seperti hewan-hewan yang di Gaza sekarang ini, siapa yang akan membantu kalau nggak ada jamaah? Nah, muncul lagi hewan-hewan kita yang sekarang di Yaman, siapa lagi yang akan membantu? Hewan-hewan kita yang ada di Rohingya, ini kita baru dapat berperan agak ya lumayan, maksimalnya belum di 3 tempat, 1 Gaza, 2 Rohingya, 3 Filipina. Ini mustad'afin semuanya. Bahasa mustad'afin jangan dilarikan ke Syiah loh ya, karena yang sering menggunakan mustad'afin ini Syiah dulu, tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi membantu orang-orang yang lemah, dan setelah dibantu menjaga mereka. Bimalaha, nah baknya bak sababiyah, lanya la yang untuk huruf jar, disebabkan jamaah itu min kuatin, punya kekuatan, walaupun kecil asal jamaah loh, insya Allah lebih kuat walaupun banyak, tetapi apa? Tidak jamaah, enggak. Maka ketika menggambarkan perang 7 hari di Timur Tengah saat ini, Israel 1, negara Arab ada berapa tuh? 15 apa berapa? Maka bilang, kenapa kalah? Ya karena banyaknya itu kalah. Karena banyak malah kalah. Nah, ya itu semacam itu. Nah, terus kata beliau nih musonef rahimahullahu taala,
Wa aktsarul buldan al-islamiyah al-yaum du'afa. Dan mayoritas negeri-negeri Islam saat ini lemah. Fi katsirin min majalatil hayati. Dalam banyak aspek kehidupan. Wa aktsarul buldanil islamiyah al-yaum du'afa'u fi katsirin min majalatil hayat. Mayoritas negeri-negeri Islam, negeri-negeri muslimin saat ini lemah dalam berbagai aspek majalah kehidupan. Nah, wa idza wujidat al-khilafah al-islamiyah, apabila ditemukan atau ada khilafah Islamiyah, ini jamaah itu ya sama dengan khilafah, jadi jangan dibedakan. Ini ada lagi yang membedakan. Khilafah sekarang baru jamaah, belum apa? Khilafah. Kemarin saya jelaskan hewan-hewan ini, ada seorang hewan yang kalau kamu tetap punya pandangan begitu ya udah, saya enggak tanggung jawab lagi lah, ya itu. Karena sepanjang yang saya ketahui, ya khilafah itu ya sama dengan jamaah. Maka dulu kemarin Pak Ridwan datang ke saya, Mam, dulu itu imam juga dipanggil khalifah. Nah sekarang panggilan khalifah ini agak asing. Apa mungkin saya merasa berat atau bagaimana ya itu. Nah, tapi ya imam dengan khalifah itu sama. Pimpinan umat Islam kalau kita baca dalam Siasatus Syariah kan ada 4. 1 imam, 2 amiril mukminin. Ini yang memakai pertama adalah Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu khalifah. Nah, kemudian setelah itu sultan. 4 ini panggilan pimpinan umat Islam seluruh dunia. Nah, itu sama. Jadi tidak bisa dibedakan menurut yang saya ketahui, kata saya. Jadi wa idza wujidatil khilafah al-islamiyah, jawabnya idza yakunu raf'i mustawa hadil buldan min awaili baramijiha, maka akan dapat meningkat kedudukan negeri-negeri itu mulai dari awal aspeknya. Jadi kalau kita ingin mengangkat derajat negeri-negeri yang dhaif tadi, mesti dari awal pondasinya, tidak memperbaiki dari samping kanan, samping kiri. Kemudian yang sudah enggak, harus dari min awaili baramijiha, dari awal baromisnya, programnya. Apa yang pertama? Ya khilafah. Kalau ingin memperbaiki umat ini inti dan pokok, maka sekali lagi khilafah Islamiyah inilah yang untuk memperbaiki umat ini, mulai dari dasarnya, mulai dari intinya, mulai dari pokoknya. Kalau tidak, yang diperbaiki ya hanya apa istilahnya, pinggir-pinggirnya atau apa lawannya prinsip apa, mungkin teknis apa parsialnya. Maka dalam disertasi Pak Akib Suminto itu memang hampir semua tokoh, ya termasuk yang di Indonesia ini, semuanya tujuannya bagaimana muslimin ini menjadi satu. Beliau tampilkan pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Makassar. Tujuannya NU itu untuk menyatukan umat. Nah, tidak karena yang lain. Beliau tampilkan pidato Ahmad Dahlan, itu pun begitu. Kita ini ingin menyatukan umat. Kemudian tokoh-tokoh yang lain, hanya tadi bagaimana cara menyatukannya.
Akhirnya ya karena kesungguhan ulama itu Allah berikan nih caranya begini menetapi jamaah. Nah, jadi semacam itu. Dengan tegaknya khilafah Islamiyah, sekali lagi saya tekankan karena nanti bisa mungkin masuk, bukan khilafah HTI, bukan, tidak ada hubungannya, bukan khilafah mulkan, bukan, tapi khilafah ala minhajin nubuwah, yang kita semuanya berada di tengah-tengah umat Islam. Juga bukan khilafah yang di Afghanistan yang memusuhi orang yang tidak mau menerimanya, apalagi khilafah ISIS. Tidak ada hubungannya. Ya, ini pure syariat. Nah, jadi selanjutnya wa minal jadir bidzikri, dan saya kira perlu untuk disebutkan begini kata annal khilafah al-Utsmaniyah rogma kulli ma qilana kanat tahudul huruf diddul musta'marin li salihil buldan al-islamiyah wa kana akhiru al-harb diddu Italia li ikhraji Libya ad-dhaifah min barathina Italia as-sanah 19 wa ihdas hatta sanah 19 wa 12. Nah, perlu kami sebutkan di sini, walaupun Turki Utsmani saat itu di akhir kekuasaannya itu lemah, tetapi tetap punya peran. Perannya apa? Mengusir penjajah Italia dari Libya. Nah, artinya apa? Bahwasanya khilafah ini akan bisa membantu negeri-negeri yang dhaif. Perlu diketahui juga, ini sejarah yang terputus. Masuknya Islam ke Indonesia itu adalah masa khilafah. Memang para khalifah mengirim dai kemana? Ke Indonesia. Jadi bukan kebetulan. Wali Songo itu tidak dari Indonesia aslinya. Lah, walaupun mungkin itu memang kiriman dai dari Timur Tengah. Setelah kalau kita ikuti sejarahnya ya, tapi ini jarang diungkap. Setelah umat muslimin tahu bahwasanya di sini ada sebuah daerah namanya begini sebetulnya itu belum Indonesia. Bagaimana nih caranya? Kita Islamkan. Loh, caranya bagaimana? Wah, macam-macam. Dengan dikirimkan dai yang punya profil masing-masing. Ada yang ahli ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Ini pernah saya sampaikan. Yaitu, akhirnya dikirimkanlah para wali, istilahnya yang wali Songo itu. Untuk apa? Menebarkan Islam di bumi Indonesia ini. Jadi jangan diputus mata rantai dakwah Islam, bukan berdiri sendiri. Tiba-tiba muncul dai dari Jawa, ya ndak bisa. Ini kiriman yang dengan program jelas. Sunan Kalijogo perannya ini, nah Sunan Giri perannya ini, nah Sunan Bonang perannya ini. Nah, jadilah kemudian kita mengenal Islam. Jadi itulah para ikhwan semuanya fungsi yang kelima, yaitu membantu orang-orang, atau urgensi yang kelima, muslimin yang lemah dan menjaga mereka. Yang keenam, husulul barokati wal itminan biha minal halaki al muta'awwadi bihi ghairaha. Hasilnya atau turunnya berkah. Nah, dengan berjamaah berkah turun dan ketenangan dengan jamaah itu. Karena dengan berjamaah Islam atau umat Islam terselamatkan dari kehancuran yang diancam apabila tidak dengan jamaah mesti hancur.
dengan kita menetapi jamaah, tenang kita. Insya Allah, karena kita sudah berada di jamaah, walaupun sekecil apapun tidak akan hancur. Dan turun berkah, turunnya berkah tadi dan ketenangan orang-orang yang di dalamnya. Wa idza kana Allah wa rasuluhu qad amara biluzumil jamaah la syakka anna tanfida amriha barakatun wa rahmatun alal ummah al islamiyah. Karena apabila Allah memerintah dan Rasulnya memerintahkan untuk menetapi jamaah, pasti loh apabila dilaksanakan turun berkah. Nah, ini dalilnya semacam itu. Dan rahmat bagi umat Islam ini. Wabiha tanju minal halak alladhi sayanzil ala bani Israel alladzina khalafu amra rabbihim wa tafarraqu aidi saba syadzar madar. Dan dengan jamaah umat Islam ini akan selamat dari kehancuran seperti yang pernah terjadi pada Bani Israel. Apa? Bani Israel hancur karena mereka khalafu amra rabbihim, mereka menentang perintah Allah, kemudian mereka akhirnya berpecah belah, dikuasai oleh bangsa Sadar Madar. Wallahu a'lam. Nah, inilah para ikhwan semuanya ya, yang keenam, bahwasanya dengan kita berjamaah turun apa tadi? Rahmat. Turun apa? Berkah. Karena kalau Allah dan Rasul perintahkan, mesti akan tadi berkah turun, rahmat turun. Nah, kemudian cara historis menyampaikan kenapa Bani Israel hancur, karena mereka tidak mengikuti perintah Allah sehingga dikuasai oleh bangsa lain, ya, bangsa Saba. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, taharrus minal ghaflah an syai'in min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam allati taqau lil firaqi ghairiha. Menjaga dari kelalaian melaksanakan apa yang disebutkan, apa yang diajarkan, diperintahkan oleh kitab dan sunnah. Nah, dengan kita menetapi jamaah berarti kita akan menjaga diri dari kelalaian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah, yang apabila kelalaian ini dilakukan, apabila umat Islam lalai, maka mereka akan berpecah belah. Dan memang perpecahan ini disebabkan karena kelalaian umat Islam dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menukilkan pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Begini kata Imam Syafi'i, Dzakara al-Imam Asy-Syafi'i annal ghaflata innama takunu fil firqah wa amma lil jamaah fala yumkinu fiha kafatu ghaflatin an makna kitabillah wala sunnatin wala qiyasin insyaallah. Nih kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kelalaian itu hanya terjadi dalam perpecahan. Annal ghaflata innama takunu fil firqah. Sesungguhnya kelalaian itu hanya ada pada firqah. Artinya kalau orang itu berpecah belah, kemungkinannya karena memang
lalai dari Quran dan Sunnah sehingga dia berpecah belah, atau berpecah belah dulu sehingga dia lalai dari Quran dan Sunnah. Sama-sama bisa ditafsirkan begitu. Apa? Tafarraqa an sabili, karena tadi lalai dari kitab dan sunnah. Fa'amalil jamaah, adapun jamaah fala yumkin fiha kafatu ghaflatin an makna kitabillah wala sunnatin wala qiyasin insyaallah. Adapun kalau dalam jamaah tidak mungkin. Kata siapa ini tadi? Imam Syafi'i, tidak mungkin. Seluruh yang ada dalam kemudian melalaikan seluruh ajaran kitab, dan tidak mungkin. Karena ada tawasobil haqqi dan tawasobil sabr. Ini macam itu. Wa amalil jamaah fala yumkinu fiha kafatu ghaflatin an makna kitabillah wala sunnatin wala qiyasin insyaallah. Nah, ini ada dalam kitab Ar-Risalah pada halaman 476. Nah, jadi itulah para ikhwan semuanya. Kalau orang dalam jamaah tidak mungkin melalaikan seluruh ajaran Quran, dan enggak mungkin. Ya, ini kalau sebagian mungkin, tapi kan seluruhnya ajaran Quran dan Sunnah dilalaikan enggak mungkin. Apabila orang tadi berada dalam jamaah, bahkan juga tidak mungkin melupakan sunnah, tidak mungkin melupakan qiyas juga tidak mungkin, karena memang beliau ini yang memulai ilmu usul fikih, memperkenalkan qiyas kepada umat Islam. Nah, itu satu, dengan menetapi jamaah ini kita terhindar dari kelalaian melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian alasan yang kedua, wabiha yuqamu amruddin wala yuqamu bi ghairiha liqaulihi ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladhi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Surah Syura jelas 13 ya. Nah, itu. Jadi dengan berjamaah itu akan ditegakkan urusan agama yang tidak bisa tegak kecuali hanya dengan jamaah. Dalilnya jelas kok, mungkin itu. Apa? Syara'alakum minad-din. Allah telah mensyariatkan untuk kalian apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna, dan apa yang kami wahyukan ilaika kepada kamu, wa ma wassaina, dan yang kami wasiatkan bihi dengan ma tadi isinya syariat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Apa yang diwasiatkan dan yang diwasiatkan kepada 4 nabi. Nabi siapa pertama? Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim, terus Musa, terus Isa. Ini wasiat. Tetapi kepada Nabi Muhammad wahyu, loh, dibedakan. Jadi dibedakan antara ma wassaina dengan ma auhaina. Ini jauh. Hanya kadang-kadang disamakan saja. Nanti akan keluar dari tuntunan syariat ini. Kenapa untuk Rasulullah menggunakan kata auhaina, kan begitu? Tetapi untuk 4 nabi menggunakan kata wassaina. Memang para ahli tafsir dijeli betul. Lah kok di sini menggunakan wasso, di Nabi Muhammad menggunakan kata auhaina. Itu. Kan coba kita ulangi lagi, mohon maaf. Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan.
Terus walladzi auhayna ilaika. Loh, Rasul nggak disebut lagi namanya, hanya domir. Dan yang kami wahyukan kepada engkau. Berarti itu balik lagi wa ma wasaina bihi Ibrahim. Nah, kepada Nabi Nuh menggunakan wasiat, kepada Rasulullah menggunakan wahyu, kepada Nabi Ibrahim kembali lagi wahyu lagi. Nah, Nabi Musa wahyu juga, Nabi Isa wahyu juga. Lah, karena memang ayat ini antara lain tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya nabi yang kamu tolak itu, siapa yang menolak kenabian? Orang Yahudi kan? Ini betul-betul nabi, karena orang Yahudi mengakui Nuh sebagai nabi, kemudian Ibrahim sebagai nabi, Nabi Musa sebagai nabi. Walaupun Nabi Isa tidak diakui oleh orang Yahudi, tapi orang Nasrani mengakui sebagai apa? Nabi. Nah, Nabi Muhammad nasibnya lain, nasib ya. Orang Yahudi tidak mengakui sebagai nabi, orang Nasrani juga begitu. Walaupun kamu tidak mengakui sebagai nabi, dalam bahasa tidak urusan, Allah ngakui dia sebagai nabi. Buktinya apa? Mendapat wahyu. Nah, gitu logikanya. Auhayna. Loh, karena tadi yang lain mereka sudah akui, tapi Muhammad belum mereka akui, maka Allah menggunakan kata auhayna. Ini bukti kalau Muhammad itu adalah nabi. Nah, itu perbedaan kenapa menggunakan waso dan auha. Isi antara waso dan auhayna itu di situ yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Ibrahim dulu urutannya, Ibrahim, Musa. Itu intinya an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Jadi para nabi itu ini intinya, yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Maka betul tadi kalimat sebelumnya, wa biha yuqamu amruddin wala yuqamu bi ghairiha. Dengan jamaah akan dapat ditegakkan semua perintah agama yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan jamaah. Lah, itu tadi kenapa Allah menggunakan kalimat auhayna untuk Rasulullah dan waso untuk nabi yang lain. Nah, baik waso maupun auha, intinya tadi dikatakan Pak Wahyu. Jadi jamaah ini mulainya dari nabi yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berjamaah. Lah, kemudian Nabi Ibrahim sudah berjamaah. Nabi Musa jamaah, Nabi Isa jamaah, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana? Terakhir nih, udah suruk ya, sebentar lagi. Qala Ibnu Katsir. Nah, sekarang penjelasan Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Wasallahu ta'ala jami'al anbiya alaihimussalam bil iktilaf wal jamaah wa nahahum anil iftiraq wal ikhtilaf. Nah, itu ini Ibnu Katsir ya, tadi yang dengan di juz 7 Shahifah 183. Artinya kalimat an aqimuddina wala tatafarraqu fi, menurut Ibnu Katsir wasallahu ta'ala, Allah telah memesankan. Nah, wasarnya pesan ya, jadi kan gitu ya, pesan. Nah, kalau kita nulis skripsi atau disertasi atau tesis kan di belakangnya ada apa Pak Ayu? Di belakang, di belakang sebelum selesai, setelah kesimpulan apa?
rekomendasi. Itu bahasa Arabnya wasawasiyah. Ya jadi ini tapi bahasa sekarang. Allah merekomendasikan gitu. Allah memesankan kepada seluruh nabi. Nah, beliau mengatakan seluruh nabi. Padahal yang disebutkan cuman berapa tadi? 5 kan? 5 kan? Loh. Tapi Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan jami'ul anbiya. Tidak ada satupun nabi yang tidak begitu. Apa pesan Allah kepada para nabi? Bil iktilafi wal jamaati, agar mereka itu rukun dan berjamaah. Loh, semua para nabi tugasnya wasiat dari Allah semacam itu. Bil iktilaf wal jamaah. Wa nahahum, dan Allah melarang mereka. Mereka siapa? Para nabi, bukan hanya yang 5 tadi ya. Kan. Loh, semuanya dilarang anil iftiraq, dari tafarruq. Juga para ulama membedakan farroku dengan tafarroku. Perbedaan tak saja itu sudah membedakan pengertian. Nah, semacam itu mungkin satu saat nanti kita jelaskan. Nah, antara tafarruq dengan farroko beda. Ya ini anil iftiraqi, dari berpecah belah, wal ikhtilafi, dan berselisih. Nah, jadi inilah para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 urgensi ahamiyah. Kenapa di era ini jamaah harus ditetapi, dan kita yang sudah berada harus tetap konsisten. Kenapa? Itu untuk menjaga kemuliaan umat Islam, ya, dan seterusnya. Yang kedua, untuk dapat memberlakukan jihad, ya. Yang ketiga, untuk memelihara umat Islam dan individunya dari maksiat. Yang keempat, untuk menjaga godaan setan. Kemudian yang kelima, untuk membantu umat Islam yang tertindas. Yang keenam, turunnya berkah dan ketenangan bagi umat Islam. Yang ketujuh, menjaga dari kelalaian melaksanakan Quran dan Sunnah. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.